Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, ketemu lagi dengan saya Dodi Sabtu Berkarya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu kembali, saling berbagi, menginspirasi dan juga bermanfaat bagi seluruh umat. Nah, pada kesempatan ini saya sangat bersyukur sekali ketika teman-teman terus berusaha untuk memperbaharui rasa syukur teman-teman, karena dengan syukur itu kita akan mendapatkan banyak keberkahan, banyak kenikmatan, dan akan lebih banyak kesempatan lain untuk bisa kita gunakan dalam hidup ini agar lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, suasana di tempat saya hari ini kali ini sedang mati lampu. Nah, dari mati lampu ini saya punya ide, punya ide yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, yang mana masa mati lampu ini mengingatkan saya tentang pengalaman ketika masa kecil dulu, yaitu ketika masih belum ada genset gitu ya. Sekarang sudah ada genset, terdengar suara genset ya di luar. Nah, dulu ketika mati lampu, kita atau mungkin teman-teman sekalian yang sekarang masih di desa, sama saya juga di desa, itu menggunakan dian atau ubli atau lampu sentir bahasa Jawanya, atau mungkin lampu yang pakai minyak lampu minyak. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya ada makna tersendiri di balik mati lampu gitu ya. Jadi ada teman-teman bisa melihat ternyata mati lampu itu banyak sekali makna-makna yang bisa kita ambil, yang bisa kita cari hikmahnya dari dua buah kata mati lampu. Nah, hari ini kita masih bisa menikmati indahnya kehidupan dengan cahaya-cahaya ya. Apa jadinya jika dunia ini tidak ada cahaya? Maka kita tidak bisa melihat ya, karena kita bisa melihat dengan adanya benda yang memantulkan cahaya ke mata kita. Nah, jadi sekarang ini kita bisa melihat itu dengan lampu dengan cahaya listrik yang itu bersumber dari genset. Nah, dulu ketika kita belum punya ada genset, belum ada mesin pengganti listrik, penghasil listrik, maka dulu ketika kita masih bisa menggunakan lampu minyak, ternyata banyak orang-orang hebat yang lahir dari situ. Nah, alhamdulillah saya juga termasuk orang yang masuk belajar pernah belajar menggunakan lampu minyak, dan alhamdulillah ketika itu saya masih ingat ketika hari-hari malam saya menghafal materi-materi pelajaran yang itu dengan cepat bisa dihafalkan. Nah, karena apa? Meskipun mati lampu tidak menyurutkan langkah kita untuk menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang terbaik. Nah, contoh ketika mati lampu, saya masih ingat menghafalkan salah satu surat surat Luqman ayat 12 dan 13. Kemudian surat yang lainnya. Artinya sampai dalam rapor saya itu dapat nilai 10 nilai agama Islam di kelas 3 SMP. Nah, itu merupakan salah satu bukti bahwasanya mati lampu tidak menyurutkan langkah kita untuk bisa belajar. Nah, belajar itu tidak melihat tidak melihat waktu mau mati lampu akhirnya nggak mau belajar. Nah, jadi semangat itu, niat belajar itu akan mengalahkan semuanya. Kalau kita sudah niat untuk belajar, ketika mati lampu pun kita akan berusaha untuk mencari senter, untuk mencari minyak tanah gitu ya, lampu minyak tanah, agar kita bisa tetap membaca, tetap belajar, tetap menghafal tetap bisa mencari, berlatih membuat sesuatu karya yang baru. Nah, begitulah kekuatan dari semangat belajar yang itu bisa mengalahkan bahkan ketika mati lampu sekalipun. Nah, teman-teman sekalian, barangkali teman-teman sekalian yang sudah berusia, yang lahir di atas tahun 90 91, 92 sampai sekarang, yang generasi milenial itu jarang sekali sekarang menemukan lampu minyak tanah. Sudah ada pun ada, tapi sangat jarang. Nah, sekarang sudah ada senter, sudah ada lampu LED, sudah ada sesuatu yang bisa menggantikan cahaya ketika listrik padam. Nah, bagaimana dengan semangat teman-teman sekalian hari ini? Apakah semangat teman-teman hari ini bisa mengalahkan semangat orang-orang yang lahir tahun 90, sebelum tahun 90-an tahun 80, tahun 70, tahun 60 dan seharusnya semangat orang-orang tahun ini generasi-generasi milenial itu seharusnya lebih besar, karena sekarang secara kecanggihan teknologi itu sekarang sudah jauh lebih hebat, jauh lebih pesat perkembangannya dibanding orang-orang yang hidup di tahun-tahun sebelum globalisasi. Artinya ketika internet belum ada, ketika komputer masih langka, ketika televisi masih hitam putih ketika listrik padam itu orang masih menggunakan
diesel atau mungkin bahkan lampu minyak tanah tadi. Nah, itu akan terlihat, semangat belajarnya akan terlihat, dan hasilnya pun juga akan terlihat. Jadi ketika proses sudah dilalui dengan baik, maka hasil insya Allah akan mengikut. Ya, karena sebagaimana sudah kita dengarkan, ya, hasil, ya, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, itu yang sudah sering kita dengarkan. Ketika kita berhasil berproses, ya, berproses bersakit-sakit dahulu, maka kita akan bersenang-senang kemudian. Ketika kita meskipun kita mati lampu, cuaca hujan, dingin, gelap gitu ya, tapi itu ketika kita bisa mengalahkan semuanya dengan semangat dan tekad yang kuat, ya, kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang sesuai, berhasil apa yang akan kita impikan. Nah, ketika itu juga mati lampu. Masih ingat teman-teman dengan guru mengaji, membaca Al-Quran, membaca Iqra, dan itu juga ketika mati lampu. Nah, begitu betul semangat orang-orang dahulu ketika mereka belajar bersama gurunya, ya, mereka santun, mereka tunduk, mereka patuh, mereka taat, mereka mengikuti petunjuk gurunya, dan tidak ada yang seperti sekarang ini, ya, orang-orang yang mungkin berkasus atau mungkin orang-orang yang peserta didik yang mungkin banyak bermasalah di luar sana. Dan dahulu itu memang murid-muridnya, sejauh yang saya dengarkan dan yang saya lihat, saksikan sendiri, lakukan sendiri ketika itu, semua patuh, semua tunduk, ya. Jadi ketika semua sudah patuh, tunduk, belajar membaca, meskipun kondisi yang gelap gulita dan ditemani dengan cahaya lilin sekalipun, itu tetap bisa membaca Al-Quran, tetap bisa belajar, tetap bisa menghafal, tetap bisa untuk berlatih, atau mungkin tetap juga bisa untuk membuat sesuatu yang bisa dia kreasikan. Nah, begitulah kekuatan dari sebuah semangat dan tekad meskipun dalam keadaan mati lampu. Nah, dari mati lampu ini, ya, kita bisa banyak juga belajar tentang bagaimana seseorang yang berjalan di kegelapan untuk menuju ke masjid, ya, salat subuh. Nah, orang-orang yang dahulu, generasi sahabat itu belum ada listrik, belum ada penerangan-penerangan yang canggih seperti sekarang ini, ya, tinggal kontak on hidup, atau tinggal tekan center hidup cahaya. Nah, betapa kekuatan iman para sahabat dahulu adalah kekuatan iman yang luar biasa, ya, kekuatan iman mereka mengalahkan semuanya, gitu ya. Artinya tidak ada yang menyurutkan langkah mereka untuk datang ke masjid, contohnya untuk sholat subuh berjamaah di masjid, meskipun cuaca dingin, ya, meskipun gelap gulita, ya, dia akan tetap berjalan sesuai dengan niat dia dari rumah untuk pergi ke masjid untuk bisa sholat berjamaah. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kondisi kita hari ini ketika semua serba ada, ya, ada sepeda motor, ya, ada penerangan, ya, kemudian juga ada tempat-tempat masjid yang terdekat dengan rumah. Apakah masihkah kita, ya, berleha-leha, bersantai ria, ya, enjoy saja, ya? Apakah kita demikian? Ya, seharusnya kita lebih bersyukur karena nikmat-nikmat hari ini lebih banyak, jauh lebih canggih, lebih pesat, lebih maju dibanding generasi-generasi yang sebelum ini. Nah, semoga dari mati lampu ini kita bisa memperbaharui semangat kita, niat kita, tekad kita untuk menjadi orang-orang, generasi-generasi pembelajar, generasi-generasi robbani yang terus menjaga niat ikhlasnya untuk memperbaiki negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, jadi ketika kita hari ini sudah bisa melihat, mengevaluasi, ternyata, ya, kita sekarang ini sudah dihadapkan dengan teknologi yang serba canggih. Nah, mari kita gunakan teknologi itu dengan sesuatu yang bernilai positif, yang bermanfaat, yang itu juga bisa menginspirasi banyak orang, yang bisa menggerakkan hati-hati orang lain untuk kembali belajar, untuk kembali bisa melihat ternyata negeri ini butuh sentuhan tangan-tangan orang-orang yang berjiwa spirit yang kuat, kemudian juga peduli terhadap masalah-masalah bangsa ini. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang terus bersemangat belajar agar generasi-generasi setelah kita itu menjadi generasi-generasi yang lebih baik dari generasi yang hari ini. Demikian saja untuk hari ini. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan. Ya, dari mati lampu saja kita sudah bisa mendapatkan ide, motivasi yang maksudnya untuk bisa bagikan pada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.